Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya Kanca Kunian. Apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi di dalam suasana yang cukup terik, panas, Muara Enim di luaran. Sementara di studio diperkirakan cuaca sekitar kita setting ruang pendingin kita 24 derajat Celcius. Namun ketika para narasumber masuk naik lagi jadi 32 derajat Celcius. Sama panasnya di luar. Amin. Kanca Kunian, hari ini Sersan Mangrasan hadir kembali dengan narasumber, dengan bintang tamu yang insya Allah akan juga memberi pencerahan banyak bagi kita semuanya, terutama bagi kawan-kawan, bagi kanceku semua yang saat ini aktif bekerja. Kita akan akan mengebahas tentang apa dan bagaimana buruh kerja di Muara Enim khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hadir di tengah-tengah kita semuanya Kanca Kunian, pengurus, mereka adalah ketua, kemudian sekretaris dan bendahara KSPIS. KSPSI. 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 Oke. Sah dong yang ngomongnya langsung pengurus inti. Oke Kanca Kunian, dengan bangga saya perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Zainal Arifin. Alhamdulillah. Selamat siang menjelang sore Pak Zainal Arifin. Beliau adalah ketua KSPI SI KSPSI DPC Kabupaten Muara Enim KSPSI. Oke. Beliau ketuanya. Kemudian ada sekretaris jenderalnya, beliau Bapak Agana Tuan Sikal. Tua Sikal. Apa ini nanti kita tanya. Pasti banyak yang belum familiar namanya, tapi dengan wajahnya wah. Siap. Wajib tahu nih di tengah nih. Yang di tengah. Oke, semuanya kan semua sudah Pak acara kita Pak. Terima kasih banyak Pak. Segala tangannya Pak. Lanjut. Pak bendaharanya diem ya Pak. Oke, di sebelah kanan ke sekjen adalah Ibu Eti Nurjana. Beliau adalah bendahara organisasi kita yang ngurus buruh sekabupaten Muara Enim. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Sekjen, Pak Ketua dan Ibu Bendahara atas kehadirannya. Suatu kebanggaan bagi kami Serasan Radio bisa mengundang Bapak Ibu. Kemarin tanggal 1 Mei Kanca Kunian kita kenal dengan May Day. Ya, Pak ya. Ya, oke. 1 May Day 2025. Hari buruh sedunia. Kita peringatin kemarin beliau ini semuanya Kanca Kunian memperingatinya di Balai Agung Serasan Sekundang yang dihadiri oleh Bapak Bupati Muara Enim. Disnaker dan Bin Badan Intelijen Negara. Oke. Terus dari Kapolres itu diwakili oleh Pak Intelkam, Pak Edi TJ. Oke. Dan anggota-anggotanya. Oke. Ya. Nah, Kanca Kunian, bagaimana sejarah
organisasi ini dan bagaimana langkah mereka untuk ke depan kesejahteraan buruh terutama di Kabupaten Muara Enim. Saya kemana nih? Saya itu Izin Pak Ketua. nanti semuanya akan kita. Oke, Pak, ini Pak Ketua izin Pak Zainal Arifin, Pak, sejak kapan Pak kita ke periode masa bakti kepengurusan kita yang ini? Baik, 2025 2029. saya selaku ketua 2024 2029. Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Jadi saya cerita sedikit Boleh. biar artinya masyarakat Kabupaten Muara Enim mengetahui bahwa selama ini artinya KSPSI khususnya Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya itu belum ada yang dikatakan KSPSI. Oh, Yang ada itu adalah Serikat Pekerja Mandiri dan serikat lain-lainnya. Nah, kemudian terbentuknya artinya KSPSI Kabupaten Muara Enim pada saat itu bulan Agustus 2020. 2024. Di situ artinya kita beberapa korwil dari Palembang, kemudian dihadiri juga oleh Sekjen Palembang dan anggota-anggota lainnya. Pada saat itu kita melalui proses rapat sehingga artinya diaklamasi oleh seluruh artinya anggota bahwa Pak Zainal lah yang untuk mengetuai daripada Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia khususnya DPC Kabupaten Muara Enim. Umumnya itu untuk buruh. Baru oke. Ya, kaitannya untuk buruh. Kemudian pada saat itu saya katakan saya sambut dengan alhamdulillah. Namun artinya suatu organisasi itu maju atau mundurnya, baik atau tidaknya itu tergantung dengan ketua dan sekjen dan tim. Maka pada saat itu saya kemukakan kepada Korwil, tolong dibina, tolong diapa dan termasuk kepada Disnaker dan lewat Pemda, tolong bantu kami. Karena kita ya dari katakanlah seumuran saya, Oke. ya Pak ya, itu belum ada KSPSI. Oh, Belum ada, yang ada hanya ini. Nah, jadi artinya mungkin kaitannya dengan hukum Kedisnaker, hukum itu, hukum ini. Jadi undang-undang hukum ketenaga kerjaan itu kan banyak Pak, banyak sekali. Ya. Jadi aku rasa melalui aklamasi tadi sehingga itu saya terima dengan lapang dada. Ini merupakan suatu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang lebih senior itu kan banyak, Pak. Ya. Tapi tim artinya alhamdulillah menunjuk saya. Saya terima dengan alhamdulillah. Saya syukuri, saya sangat bersyukur itu. Sehingga artinya tim membantu saya. Nah, untuk penjelasan kaitannya dengan hukum dan pendirian-pendirian lainnya dan lain-lainnya, termasuk artinya pengurus, termasuk artinya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, nanti sekjen saya yang akan menjelaskan proses yang ada. Oke, sip. Itu aja Pak, saya berikan selaku saya ketua. Ya. Kalau ada umpama yang salah ataupun artinya kurang tanggap masyarakat, saya artinya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Lanjut Pak, Siap. silakan. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Zainal Arifin. Ini Pak, gimana Pak? Apa Pak? Kesibukan sehari-hari saat ini Pak selain ngurus ini? SPI, SI? Saya selama ini kalau kesibukan saya artinya belum ada untuk kesibukan. Tapi awalnya saya artinya banyak Pak sekali kesibukan. Satu, saya purna dari PT Pen Persero WJS WS2JB Sumatera Selatan. 2015 saya pensiun. Kemudian dari 2015 karena sudah pensiun, kesibukan saya dipanggil di PLTU. Oke. Nah, di PLTU Sumselapam, berapa tahun kemudian, sekitar setahun yang lalu saya resign. Kemudian saya usaha juga di PTPA dan mengikuti organisasi-organisasi lembaga-lembaga lainnya, Pak.
Berarti Bapak 2015 pensiun dari PLTU-nya Pak? Sorry, dari PLN ya? Saya 2015 artinya pensiun dari namanya PLN Distribusi, Pak. Distribusi, oke. Ya, distribusi. 2015 Pak Ya, 2015 tanggal 23 bulan 9 2015. Oke. Jadi saya pensiun dari khususnya PLN Distribusi WS 2JB Sumatera Selatan. Jadi PLN itu penjabarannya banyak sekali, Pak. Oke, Ada yang transmisi, ada yang pembangkit, ada yang apa. dibagi-bagi Pak? Ya, betul. Berarti sama Pak, aku juga 2015 pensiun juga Pak. Pak Sekjen ketawa. Oke, Kanca Kunian, kita pengen ngobrol seru lagi. Nanti setelah tadi Pak Ketua openingnya, nanti Pak Sekjen, Bu Bendahara, nanti pokoknya ganti-gantian. Namun kita break dulu sebentar, kita mendengarkan kumandang azan dulu untuk wilayah kabupaten dan Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya. Kami Sersan Mangerasan, tapi yang diundang minimal letkol. Kolonel nih yang datang para kolonel. Ini yang hostnya masih Sersan berani ngundang nanya-nanya dengan kolonelnya kan. Kanca Kunian Sersan Mangerasan akan kita selalu tampilkan setiap harinya, insya Allah jam 10, jam 11, kemudian jam 14 sampai jam 15 setiap hari. Kalau malam kita punya acara namanya ini Pak, Serasan Mance, manjangin cerita, pakar-pakar kita ada di situ. Kanca Kunian hari ini kita kedatangan orang-orang hebat dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia se-Kabupaten Muara Enim. Oke, tadi sudah kenalan sama ketuanya yang yang sangat lugas menjelaskannya, dan sekarang kita ke sekjennya. Oke, tadi penasaran tadi nama beliau. Kita harus ngulik sedikit nih. Nama beliau adalah Agana Tuansikal. Tuasikal. Oh, Tuasikal. Oh, sih, maaf Pak. Nah, Kanca Kunian mungkin bertanya, ini nama ini di telinga kita belum familiarnya. Oke, kecuali kalau Nurjana banyak Pak. Ya. Eti. Ya. Dayat banyak. Kalau ini kan belum. Oke, kita tanya beliau Pak Sekjen ini. Izin Pak Sekjen, kalau nama Agana Tuasikal ya dari, kalau boleh tahu asal daerah mana nih Pak Sekjen? Baik, terima kasih Bung Anggi. Pertama-tama kami dari pengurus KSPSI Kabupaten Muara Enim tentu mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Radio Serasan 100,8 FM. Dan pada hari ini kita mungkin secara langsung Pak ya. Ya, langsung. Oke. Baik, jadi menyangkut dengan pertanyaan tadi bahwa masalah nama dan asalnya ya. Iya, Pak. Ya, jadi nama saya Agana Tuasikal. Nah, pertanyaannya Tuasikal itu apa? Apa suku, apa marga? Ya. Tuasikal itu adalah marga, Pak. Marga berasal Dari Ambon. Ambon Manise. Ambon Manise. Masya Allah Pak. Kita Tapi tidak saudara tapi bersaudara. Amin. Oh, Hanya berada di Muara Enim, siap untuk bersama-sama kawan-kawan KSPSI Muara Enim membangun Muara Enim. Karena memang kita sudah jadi warga Muara Enim. Sejak tahun berapa? Saya berada di sini sejak tahun 2000, Pak. 2000. Iya. Baru 25 tahun. Jadi kalau dia seorang cewek Pak sudah berumah tangga nih. Sudah anak dua. Sudah anak dua. Sudah dewasa sekali. Nah, gimana ceritanya ini Pak Agana bisa bergabung di KSPI SI DPC. ini? KSPSI, Bisa terlibat gitu loh. Ya. Asal muasalnya gimana? Oke, jadi sebenarnya saya ini awalnya memang seorang jurnalis juga sih. Oke. Seorang jurnalis, kemudian ya macam-macam pekerjaan yang saya malah melintang untuk ikuti. Dan juga pernah jadi serikat pekerja SBBM ya. SBBM, oke. Pernah jadi ketua sektor Sawindo Permai. Nah, kemudian pada saat bulan Juli itu Pak Jainal hubungi saya, mengajak untuk bergabung dengan KSPSI. Nah, karena memang jiwa saya ini selalu untuk memperjuangkan buruh ya, karena memang sudah terdidik. Saya tertarik bergabung dengan KSPSI pada saat itu. Kemudian, alhamdulillah
Kita kumpul, kemudian kita bentuk, kemudian dilantik pada bulan Agustus 2024. Gitu Pak. Jadi memang dari awal sudah bergerak apa yang namanya Pak ya? Memang bergerak Jiwa buruh. Jiwa buruh. Ya. Masya Allah. Karena asalnya juga dari buruh Dari juga. buruh. Di mana tadi Pak? Di apa kapal? Saya dulu di PT Sawindo. Oh, Sawindo. Oke. Sawindo ya. Nah, itu kalau ininya masuk ke Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Pak, boleh cerita sedikit tentang sejarah terbentuknya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pak? Baik, oke. Jadi kalau kita mau cerita soal sejarah terbentuknya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sebenarnya sejarahnya cukup panjang, Pak. Karena KSPS ini terbentuk tahun 1973. Waktu itu ketua umumnya yaitu Pak Agus Sudono. Agus Sono, oke. Ya, Agus Sudono sebagai ketua umum. Kemudian dari tahun ke tahun, perkembangan tahun ke tahun itu ada terjadinya perbaikan-perbaikan, pergeseran-pergeseran dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2021 melalui Munas itu dipilihlah Pak Jumhur Hidayat sebagai ketua umum. Oke. Nah, memang kalau KSPS ini ada beberapa versi ya, ada yang versi Jumhur Hidayat, kemudian tadi yang Bapak nyampaikan tadi. Oke. Ya, jadi pada intinya itu semuanya sama. Rohnya sama adalah memperjuangkan buruh. Oke. Mereka bersatu menyamakan satu visi dan misi untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan kesejahteraan buruh. Oke. Ya. Nah, Pak, maaf Pak, kalau buruh, pemahaman buruh itu apa Pak ya? Maksudnya gini Pak, dari segi salary, apakah dari tenaga kontrak, apa dia pekerja permanen, buruh itu sendiri Ya, jadi lepas dari ketiga kategori ini atau? Jadi kalau kita berbicara soal buruh ini kan adalah pekerja. Oke. Pekerja yang dipekerjakan oleh salah satu pengusaha perusahaan. diberikan upah. Ya. Ya kan? Pekerja menjalankan kewajibannya. Kemudian pengusaha melaksanakan menyelesaikan hak-haknya kepada buruh. Nah, kenapa terbentuk serikat pekerja ini? Karena itu tadi banyak pengusaha-pengusaha dalam tanda kutip bahwa ada pengusaha-pengusaha yang memang memberikan upah itu tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Padahal kan sudah ada UMP-nya, sudah ada UMK-nya, tapi kadangkala di bawah itu, sehingga ini terjadilah gesekan-gesekan dari buruh dan lain sebagainya. Nah, ini kan wajib untuk itu perjuangkan. Ya. Kan itu. Nah, sampai dengan hari ini kita lihat masih ada beberapa perusahaan yang memang buruh-buruh sudah menjalankan kewajibannya ya, tapi kadangkala upah mereka ini tidak sesuai. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai serikat pekerja. Gitu. Jadi kita lah yang memperjuangkan. Iya, memperjuangkan hak-hak mereka, kesejahteraan mereka. Nah, kalau ini Pak, visi dan misinya KSPS ini Pak. Ya, jadi kalau kita bicara soal visi ya, soal visi dan misi. Jadi mungkin sebelum saya ke sana mungkin pengertian tentang KSPS dulu ya. Oke, boleh. KSPS ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai serikat yang bersatu untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja di Indonesia Bersama pemerintah. ya. Kemudian kalau kita masuk kepada visi, KSPS memiliki visi untuk menjadi konfederasi serikat pekerja yang mandiri, demokratis, profesional dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Kemudian misinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja melalui advokasi, negosiasi, pendidikan, pemberdayaan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ya. Oke, jadi pendampingan lah Pak ya kalau. Ya, jadi kita sebagai pengurus itu ada sebagai pendampingan. Ya. Sebagai pendampingan karena kalau coba bayangkan Pak, kalau andai kata tidak ada serikat pekerja, kemudian ada suatu persoalan timbul di perusahaan, kan rame-rame keroyok Pak. Si manajemen. Burunya tadi kan, Oke. keroyok manajemen kan rame-rame. Makanya aku udah gak jadi manajemen. Repot kan manajemen. Dengan Jadi penyiar web. hadirnya serikat pekerja maka ada perwakilan yang diwakilkan tentu melalui surat kuasa daripada anggota untuk memperjuangkan tuntutan para buruh. Nah, sama halnya dengan kita KSPSI di Kemuara ini.
Jadi ini apa tuh membela dan memperjuangkan hak-hak dasar pekerja sesuai konstitusi, Pak. Ya, benar. Oke. Nah, kemudian Pak gini, Pak, di Muara Enim kita terbentuk 2024. 2024 ya. Oke, Agustus. Pak. Agustus tadi. Jadi apa nih Pak tujuan kita sekarang Pak di Muara Enim ini Pak setelah dilakukannya pelantikan kemarin? Ya, jadi Apa saja nih setelah kegiatan yang sudah dilaksanakan? setelah dilakukan setelah diadakan pelantikan dan pengukuhan pengurus KSPC Kabupaten Muara Enim untuk periode 2024-2029, tentu kita mengikuti langkah-langkah yang terukur ya. Pertama, setelah terbentuk kita ke Dinas Tenaga Kerja, kita mendaftarkan, ya kan, bahwa memang benar-benar itu organisasi yang benar terdaftar. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan rapat-rapat dengan beberapa teman-teman untuk kita bentuk namanya federasi-federasi, karena bentuknya konfederasi kan ada federasi, ya kan. Nah, federasi ini kan ada 8, ada lebih dari itu sebenarnya, tapi di Muara Enim sudah ada 8 dalam hal ini. Muara Enim baru fokus kepada 6 federasi, yaitu federasi CAP. Cap, Ya, federasi CAP, kemudian federasi Nipa. Parkes, Nipa. kemudian Fakes, Parkes, bukan Porkes Kesehatan. tapi Parkes, Parkes. Farmasi dan Kesehatan. Oke, siap. Nah, kemudian NIBA NIBA itu? niaga dan bank. Bang, oke. Asuransi. Asuransi. Niaga, asuransi dan bank. Oke. NIBA. Kemudian apa namanya federasi perkebunan dan pertanian. Nah, kemudian Kahut, ada lagi kahut. federasi kehutanan ya. Kehutanan, Nah, oke. kemudian ada lagi federasi yang BPU itu kan Transportasi. bukan federasi untuk Buruh dan pekerja bangunan. buruh dan bangunan. Kemudian ada lagi federasi transportasi dan Oke. ada lagi RTMM. RTMM itu RTM itu rokok, tembakau dan minuman. Berhubung karena kita di sini memang banyak juga. Jadi Pak, maaf Pak, saya jadi Pak kalau misalnya kayak kita ini Pak untuk konfederasi-federasi ini itu menyesuaikan dengan daerah masing-masing atau itu sesuai dengan arahan dari nasional? tidak. Jadi gini, semua federasi-federasi yang ada itu semua berkaitan di tengah-tengah kehidupan kita. Oh, Misalnya kita bicara soal RTMM. RTMM kan pekerja RTMM itu kan rokok, tembakau, minuman dan makanan. Oke. Kan di pasar kan banyak tuh yang jual rokok. oh, Iya kan? mereka bisa itu Pak bergabung. Iya. Kemudian yang jual apa namanya karyawan di restoran, karyawan di toko, itu kita bisa rangkul. Karena kadangkala Oke. aturan itu kan sudah jelas bahwa kalau di rumah makan itu kan sekian upahnya, yang di apa namanya yang di toko-toko manisan itu sebenarnya RTMM yang menghimpun mereka untuk masuk jadi anggota supaya hak-hak mereka itu tidak semerta-merta dibayar berapa saja, oke. Iya kan itu. THR, KGD, cair Bapak. Nah, inilah tugas kita. Betul. Nah, jadi Banyak Banyak ya. ketika ditanyakan soal THR kemudian tidak ada jawaban, maka kalau dia jadi anggota KSPC, ya kan, atau anggota federasi itu, maka kita mensomasi. Hak dia harus bayar. Pak berkaitan berarti Pak pendampingan ini Pak kita aktif memberikan edukasi pencerahan ke seluruh ini. Ya, tugas pengurus itu adalah memberikan edukasi, pemahaman Oke. tentang hak dan kewajiban dia sebagai pekerja. Nah, Pak, sorry Pak. Misalnya saya buka restoran nih Pak ya. Saya buka restoran. Maaf, ngomong baru nih Pak restoran Pak. Baru berkembang memang udah banyak. Nah, Pak, apakah buruh itu yang tadi masalah hak dan kewajiban itu apakah dalam karena kan kita nih Pak kadang-kadang usaha kan cari ke uang aku nak pegawai dengan aku nak pakai restoran ini. Nah, kita nih Pak kadang-kadang kan ngejuk gaji, honor apa segala macam itu kan sesuai kemampuan kita Pak. Ya. Nah, itu kita ada nggak standar-standarnya Pak? Jadi gini, Itu gimana Pak? Mengedukasi si owner, si Iya. pengusaha ini, kemudian si karyawannya. ya jadi sebenarnya kalau kita bicara soal upah, kalau kita Upah, bicara oke, soal upah. upah, setiap pekerja itu kan sebenarnya kita lihat dari apa namanya pekerjaan apa yang dikerjakan, Oh, oke. ya kan? Nah, bicara soal tadi restoran, Bapak katakan bahwa saya baru buka restoran, tentu penghasilannya tidak begitu signifikan. Iya. Saya mungkin tidak bisa memenuhi sesuai dengan aturan yang mungkin ditetapkan oleh pemerintah. Ya.
ya kan? Tetapi saya bisa melakukan sesuatu minimal supaya yang bersangkutan tidak pengangguran, bisa mendapatkan pekerjaan. Oh, pekerjaan, oke. Mengurangi pengangguran. Pengangguran tadi kan. Oke. Ya oke lah, kalau gaji-gaji yang diberikan mungkin tidak sesuai, saya pikir ya itu kita melihat juga kondisi. Bagaimana Bapak bisa memaksakan Bapak bayar beliau sesuai dengan aturan, tapi Bapak sebenarnya belum mampu. Iya. Apa mau tutup? Kan tidak. iya. Tetap akan jalan dan penyesuaian. Semakin dia besar ke depan, ya mungkin kita akan ada perubahan-perubahan. Tidak mungkin misalnya Bapak begitu buka rumah makan dengan gaji sekian, lihat undang-undang gajinya sekian, Bapak harus bayar, sementara keuntungan tidak seperti itu. Ya kan? Jadi sebenarnya itu fleksibel. Oh, fleksibel, oke. Siap. Ya, artinya harus menyesuaikan. Nah, ke depan Perjanjian kalau sudah kedua maju, belah pihak. ya yang kedua ya kalau bisa ada perjanjian-perjanjian, klausul-klausul yang memang mengikat kedua belah pihak. Ya kan itu. Sejauh itu memang belum terbentuk di serikat pekerja ya sah-sah saja. Tapi ketika itu terbentuk serikat pekerja, maka itu harus kita bicarakan. Oke. Nah, karena apa tugas dari serikat pekerja adalah melindungi hak-hak dari anggota. Siapa anggota? Anggota yang membayar iuran. Ya kan? Oke. Nah, bergabung jadi anggota KSPC itu pertama ada uang pendaftaran sebagai anggota. Oke. Nah, sekitar minimal mungkin sekitar 20.000 ya. Kemudian kalau sudah jadi anggota, ya berkewajiban untuk membayar iuran. Ya kan? Nah, iuran itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga semua tertera di situ, dan itu salah satu syarat kalau kita mau daftar di Disnaker, intinya kan adalah itu. Oke. Nah, kesepakatan berapa besarnya iuran ya dari pengurus itu masing-masing, dari anggota itu masing-masing. Bukan dari kita. Gitu, Pak. Jadi itu syarat jadi anggota. Jadi kalau misalnya jadi anggota, ya kita perjuangkan. Kalau tidak jadi anggota, wani piro. Kira-kira mah itu kan kita sebagai advokat. Apalagi dia ngomong kalau aku jomblo, pacar jadi anggota pacar ada jomblo lagi. Ayo kita bicarakan. Apa masih bisa? Gitu, iya, ayo kita bicarakan. Masih bisa. Karena Sekjen kita all out membela buruh. Oh, iya, harus. Karena yang kita bela itu adalah anggota. Ada kewajiban. Kewajiban kita membela buruh itu kita all in. Nah, kenapa? Karena dalam moto kita itu gebrak, hadang rintangan. Iya. Gebrak. Hadang rintangan. Makanya gini, ratakan. Sesuai aturan undang-undang ke Disnaker. Iya, jadi apa namanya, banyak sih sebenarnya persoalan-persoalan buruh ini. Kadang-kala ya, ketika kita mau bentuk di satu perusahaan serikat pekerja, justru mereka katakan bahwa ya untuk apa bentuk serikat pekerja? Di perusahaan kita waktu masuk sudah punya perjanjian dengan perusahaan, iya kan? Nah, tapi kalau menurut kita dengan adanya serikat pekerja itu lebih baik sebenarnya ketimbang buat kesempatan kerja peraturan perusahaan ya antara pekerja dan perusahaan. Saya pikir lebih baik kita bentuk serikat pekerja. Nah, itu lebih baik daripada peraturan perusahaan. Kenapa terjadi peraturan perusahaan? Karena belum terbentuk serikat pekerja. Kalau sudah terbentuk serikat pekerja, maka dibentuknya namanya PKB, kesepakatan kerja bersama. Dari situ tertuang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik perusahaan ataupun para buruh. Nah, Pak, misalnya di satu perusahaan mereka udah punya serikat pekerja. Nah, itu nanti yang bergabung ke organisasi kita ini si serikat pekerja itu atau pekerjanya, Pak, secara personal? Ya, jadi gini. Andai kata di satu perusahaan sudah terbentuk serikat pekerja, itu namanya independen. Contoh misalnya, kita lihat misalnya di PT SBS itu sudah terbentuk serikat pekerja independen. Artinya mereka bentuk yang sifatnya lokal, belum secara nasional. Lokal itu berarti sekitar di Muara Enim. Okay. Mandiri Mandiri. di tempat, Oke, mandiri. siap. Ya, artinya serikat mandiri ya. Mereka sudah bentuk serikat mandiri. Nah, ketika pingin mereka bergabung dengan KSPC, welcome. Kita buka. Nah, terus apakah masih mandiri? Tidak lagi. Seketika kita turunkan SK, maka sudah menjadi PUK. PUK artinya Pimpinan unit kerja. Oke. Ya kan, pimpinan unit kerja kan ditambang ya. Tambang. Nah, berarti Dia kimia, masuk ke energi dan pertambangan. Ya kan? PUK, PT, SBS. Salah satu contoh. Bisa satu contoh. Kan cukup kalau tidak ngerti contoh example. Example. Jadi dengan sendirinya anggota-anggota tadi menjadi anggota KSPC. Secara personal, Pak ya?
Iya, seluruh secara personal, semua sudah bergabung dalam anggota KSPC. Jadi Oke. Nah Pak, maaf Pak, saya potong. Berarti kan mereka bergabung sama kita. Nah, organisasinya itu sendiri di SBS itu masih ada Pak? Atau gimana deh? Melebur ke kita? sudah melebur, Udah masuk cap dulu. sudah masuk CAP. Oh, ya yang tadi ya. Ya, karena di dia kan di Federasi pertambangan, CAP. Iya, iya, otomatis dia bergabung dengan Federasi Kimia, Energi dan Energi Pertambangan. Oke. Ya, jadi gitu. Seluruh anggota sudah menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Berarti lebih luas lagi dia Pak ya? Ya, Dan nanti jadi bisa bergabung dari beberapa PT-PT yang lain juga bisa. ya, bergabung. jadi sebenarnya itu nanti pertanyaannya juga ke sana nanti, tapi kita satu-satu dulu. Oke. Ini Pak saya nafsu nih Pak. Panjang itu. Ini Jadi banyak ini panjang. seru ini. Oke, jadi sebegitu besar ininya Pak ya. Ya. Oke, jadi kita untuk di Kabupaten Muara Enim kita baru ada 7 Federasi Serikat Pekerja Ya, yang di bawah naungan kita ini Pak ya. Ya, ya. Oke, siap. Nah Pak, kemarin dalam rangka Hari May Day Pak. Sorry Pak, ini saya ke bendahara dulu Pak. Nah, nanti ke May Day ini kan Bu Bendahara izin tadi Pak Sekjen bicara kalau nanti ada iuran anggota Ya. segala macem itu Bu. Misalnya belum ada yang bayar, Ibu bersedia nombokin? Kalau sedikit saya bersedia, Bisa. kalau banyak nggak bisa. Oh nggak bisa. Izin Bu itu untuk iurannya berapa kalau boleh tahu Bu? Tuh, kalau Tadi. untuk anggota ya, Iya. dari PT-nya atau dari ininya? Personal yang anggota. Anggota, Oke, anggota. Misalnya dari restoran, dari apa tuh? Anggota yang sudah ada lah anggota. 10.000. 10.000 ya per bulan ya. Oke, yang Per orang. per orang ya, yang 20.000 tadi itu pas daftar pertama ya. Ya, jadi sebenarnya iuran itu 20.000. Oke. Jadi 10.000 itu masuk ke kas PUK-nya, Oh. ya kan? Nah, 10.000 Ke itu induk organisasinya. masuk ke induk organisasi KSPC, kemudian nanti dibagi lagi 10.000 itu ke CAP-nya. Oke. Oh. Kemudian ke DPD. DPD-nya, ke DPP-nya itu DPP. dibagi. Oh. Jadi tidak semua masuk ke situ. Jadi Iya, iya. 10.000, seumpama 100.000 itu kan 50. Jadi 50 itu ke cap, terus balik ke kita 50.000. Nah, Oke. Bagi lagi. setelah sampai di DPC tadi, itu diuraikan lagi. Dibagi Jadi, lagi. Oh, tiga bagian. Jadi kita Palembang, Jakarta, Jakarta pusatnya. gitu. Ya, Oke. pusat. Itu cara ininya jalannya. Mekanisme. Ya, karena dalam anggaran rumah tangga KSPC dalam pasal 28 itu tertera semua di situ. Yang Ada ini, presentasinya. Pak. Iya, ART kita. Iya. Berarti Pak benar-benar organisasi ini jadi semua anggota dengan ada melakukan kewajiban iuran itu akhirnya mereka ada rasa memiliki Iya, dan mempunyai hak yang sama dengan anggota yang benar, Merasa benar. terlindungi. masa terlindungi. Jadi itu namanya kewajiban. Ketika menjadi anggota, ia punya kewajiban satunya adalah membayar iuran. Iuran. Oke. Nah, nanti setelah kalau sudah kita melihat iurannya baik, bagus, ketika ada persoalan, ya memang kita sudah siap mengadvokasi. Advokasi. Iya kan, katakanlah iuran tadi untuk biaya operasional dan sebagainya, ya kan, kemudian untuk membesarkan KSPC-nya ke depannya, kira-kira gitu. Oke. Nah, ini dengan Bu Eti, Bu, bagaimana awal Ibu bergabung di sini? Apakah ada yang diincer? Ada yang diincer kesannya apa? Jadi kalau masalah diincer tuh pasti ada. Iya, Ada yang diincer. Oke. ngincer Nggak, pekerjaannya. bekerja. Tertariknya di Organisasi. di organisasi Organisasinya, ini ya Pak. pasti organisasi ini kan menurut kita kan kita seorang organisasiwan saya ya. Oke. Ya saya dari Golkar sudah ke Gerindra, terus sekarang saya balik ke netral gitu Netral, ya. oke. Setelah mendengar ada KSPSI, saya kan langsung berminat, apalagi yang kita itu kan ketemu waktu itu kan kami di PTBA Oke. dengan Pak Jumhur itu pertama bertemu dengan Pak Zainal, aku sama Ibu Ner itu kan. Oke, saksi hidupnya nih, Be. Saksi hidupnya itu. Kami berdua ini dengar baik kami ini. Ya, tapi beliau ini memang sudah lama di tidak terjun. Belakang layar. Iya, tapi di belakang layar. Nah, di situ ini bagus prospeknya. Saya bilang gitu kan sama ya Kamenir, juga sama Pak Zainal, saya bilang, aku mau bergabung. Terus saya lihat juga orang yang di sini di lokal kita ini orangnya bagus juga. Sudah ikut aja. Jadi maaf Ibu tertarik di organisasi ini karena memang melihat programnya bagus, Iya. kemudian juga pengurusan juga. Oh iya, orangnya intelek. Maksudnya wawasannya memang lebih luas. Terus mereka sudah
sudah profesional di dalam organisasi, maksud aku. Kalau kita kan berorganisasi epek-epek, kok kira hasilnya kan nggak bagus. Dan pengurus intinya Bu low profile Bu. Wah, luar biasa. Makanya kami seneng. Apalagi ketemu dengan ini loh, orang Ambon. Wow, cemerlang banget, bener. Coba tanya Bu, bersaudara nggak dengan Pak Rudi Pesiwarisa beliau ini Bu? Iya. Oh, iya. Pak Rudi Mas, mantan direktur Sawindo juga. Mantan PTBA juga. Itu gara-gara itulah Pak Dion datang ke sini. Enggak, saya bukan datang karena beliau, Oke. tapi memang istri saya kan memang orang sini. Oh gitu loh. Ya. Penyandingan. Tapi jangan ke sana jangan kupas karena enggak relevan ini. Titik. Tidak cuma Cikoper, ketemu di mana? Itu Nah, jadi dulu Oke, siap Bu. kan saya ini kan sebelumnya kan bekerja di perusahaan Mbak Tutut, Tira Pustaka, kemudian bergabung lagi dengan perusahaan Worldwide Industry untuk marketing di Indonesia bagian timur. Jadi saya waktu di Ambon, kemudian saya buka kantor ke timur-timur. Saya ke Papua dulu, kemudian dipindahkan ke timur-timur, ketemulah sama istri karena beliau bekerja di kantor Merpati di timur-timur. Karena waktu itu saya sering Ya, ke sana. booking tiket untuk meeting owner di Jakarta, jadi kecantol juga jadinya. Apa, Kemudian karena sering sering ketemu Pak ya? enggak, ya namanya sering ketemu, kalau namanya sudah jodoh tidak kemana-mana lah, Dari mata dari mata turun hati. turun ke hati. Ini ada lagi acara khusus ya Pak. Kan enak kalau kita berazas ke kekeluargaan tuh kan enak. Nggak terasa Pak kita belum ngopi Pak. Oke, kembali dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen, kemarin kan tanggal 1 Mei kita mengadakan May Day yang diperingati Hari Buruh Sedunia. Iya. Nah itu pagi apa nih Pak kegiatan kita untuk kemarin dilakukan di Muara Enim ini? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal May Day ini, ya kan, pertanyaannya adalah kapan sih dimulainya May Day itu kan? Nah, sebenarnya May Day itu dimulai dari aksi demonstrasi yang dilakukan pekerja di Amerika Serikat pada April 1886 sebenarnya. 1886. 86. Sampai hari ini sebenarnya kira-kira sudah berapa tahun ya? Sedunia ada. Iya kan? saya baru umur Ya. 12 tahun. Ini bebas. Jadi tahun 86 itu mengadakan demonstrasi besar-besaran sedunia. Berpusat ke Amerika. Karena saya tahu persis pada saat itu saya udah ikut Serikat Pekerja PLN, Pak. Ya, namanya ini Pak Sekar Pak? Bukan Pak? Nama Serikat Pekerja PLN apa namanya? Iya, SP, SP, Serikat SP. Pekerja PT PLN Persero Indonesia. Jadi gabungannya itu di atasnya ini ada KSPSI tadi. Kami gabung juga oke. waktu itu bukan Dirut, Ketua KSPSI Indonesia Pak Daryoko. Oke. Berarti Bapak secara nggak langsung sudah kenal dengan organisasi ini jauh sebelumnya Pak ya? Ya. Dan alhamdulillah rezekinya diberikan amanah oleh para buruh semua ini untuk memimpin ini. Ya. Kembali dengan Pak Sekjen. Jadi Pak Sekjen, kemarin kita mengadakan perayaan di mana? Di Geri Agung. Geri Agung. Apa Pak yang ditangkap Pak Sekjen dari pesan-pesan Bapak Bupati Pak? Iya. Yang buruh di Muara Enim ini. Iya, jadi kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Muara Enim pertama-tama memang mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Bupati, Bapak Haji Edison Sarjana Hukum, Kemhum, dan juga kepada Ibu Wakil Bupati, Ibu Insinyur Haja Sumarniani, yang juga dengan Dinas Tenaga Kerja sebagai fasilitator ya, artinya menyediakan tempat dan memfasilitasi semua tempat sehingga acara itu bisa terlaksana berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau kita bicara soal Hari May Day ini kan, buruh ini kan sebenarnya boleh dikatakan hakim jalanan ya. Ya. Iya. Artinya segala sesuatu harus ke lapangan untuk mendobrak. Ya kan, apapun tuntutannya itu berbicara soal lapangan. Orasi, demo dan sebagainya sebenarnya itulah tugas buruh sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah kita menyampaikan surat beberapa minggu sebelum Hari May Day, kita menyampaikan surat kepada
Dinas Tenaga Kerja dan juga kepada Pak Bupati bahwa kita lebih memilih dialog dan sarasehan. Karena kita turun di lapangan berpanas-panasan, ya kan? Nah, kemudian masa begitu banyak kan kita tidak bisa menjamin bahwa ada penyusup atau tidak. Ya kan, pada intinya kan kita bersama-sama ini kan cinta Muara Enim. Kita jaga Muara Enim kondusif. Kita tidak mau ada terjadi hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Misalnya kita mau demo, kita sudah susun sedemikian rupa, susunan panitianya, korlap lain sebagainya. Tapi ketika ada chaos di lapangan, akhirnya kan Muara Enim tidak aman. Kemudian kita lakukan komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan pihak kepolisian, juga dengan BIN. Nah, sehingga ini saran-saran mereka lebih baik itu ya seperti itu, artinya dialog dan sarasehan. Nah, kita berterima kasih. Artinya kalau kita berdialog di Balai Agung yang disediakan oleh Pak Bupati, ya kita bisa duduk di ruangan yang begitu sejuk ya, bisa sarapan ya, bisa makan, bahkan bisa karaoke, bisa nyanyi ya. Artinya kawan-kawan kemarin happy dengan acara My Day, tidak ada ketegangan. Tapi pada prinsipnya adalah apa yang menjadi tujuan utama daripada media itu ya kita sampaikan bahwa dalam media itu sebenarnya isu-isu nasional itu ada dua. Nah, ada dua isu nasional yang pertama adalah mengawal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang adil bagi semua dan terus menyuarakan revisi SK penetapan UMSP ya Sumsel 2025 yang cacat hukum, ya kan? Nah itu kan dua poin. Artinya ini yang menjadi isu-isu nasional. Nah, alhamdulillah dari isu-isu nasional dari gebrakan yang kemarin, baik di provinsi, alhamdulillah UMSP ini sudah ada turun SK perubahannya. Ya, karena ada 9 poin yang memang pada saat masa pimpinan PJ Gubernur kemarin, itu kan boleh diadakan tidak sesuai dengan putusan yang kesepakatan dari Dewan Pengupahan. Jadi Dewan Pengupahan sudah menetapkan sekian. Dari PJ menetapkan sekian, ini tidak sesuai sehingga ini terjadilah perjuangan ini supaya ini disesuaikan. Alhamdulillah Pak Gubernur mendengar itu, kemudian menurunkan SK sesuai dengan penetapan Dewan Pengupahan. Dan alhamdulillah itu sudah terrealisasi dari hasil perjuangan keras kawan-kawan ya melalui dialog dan lain sebagainya, ada juga ke lapangan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang kita ajukan ke pemerintah pusat itu adalah masalah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya kan? Nah, ini masih kita terus mendorong sampai kalau bisa kan Undang-Undang Cipta Kerja itu ya kalau bisa jangan digunakan lagi karena merugikan para buruh, ya kan? Nah, dorongan kita kan adalah itu Tidak berpihak dengan buruh. Sangat merugikan buruh. Kalau kita balik ke Undang-Undang 13, itu lebih bagus, ya kan? Nah, jadi itu perjuangan dari kawan-kawan serikat pekerja yang sifatnya isu-isu nasional. Kemudian kalau isu-isu kedaerahan memang ada beberapa, tapi alhamdulillah pada saat sambutan dari Pak Bupati itu beliau sudah menyampaikan, ya kan? Ya salah satu isu-isu ya misalnya mereka akan Forkopimda dalam hal ini mungkin Bupati kemudian lain-lain akan membentuk Dewan Pengawasan ya. Dengan pengawasan untuk mengawasi misalnya cara penerimaan tenaga kerja misalnya, karena ini bukan lagi isu yang baru, tapi memang ini sudah menjadi isu selama ini bahwa Muara ini sebenarnya kalau kita lihat sumber daya manusia cukup luar biasa, apalagi kalau soal tambang. Dibandingkan dengan Sumsel itu Muara ini sudah nomor 1 kan, dari zaman Belanda sudah ada. Duluan. Artinya boleh dikatakan senior-seniornya semua di sini. Ya kan, jadi maaf ngomong dalam tanda kutip dia punya skill, dia punya kemampuan, tapi ketika dia melamar satu perusahaan, kalau dites lulus, tapi kadang-kala kan digeserkan karena ada kepentingan yang lain, karena money dan ordal. Ya artinya ini hal yang tidak bisa ditutupi ya. Nah, barangkali dengan ada waktu sambutan Bupati itu sesatunya adalah itu sebenarnya, artinya perlu ada bentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi hal itu. Kemudian kerjasama dengan berbagai instansi misalnya BIN, kemudian dari Intel lain sebagainya, sehingga informasi ini benar-benar bisa nyata dan ini valid dan harus dibersihkan. Sehingga apa? Tenaga kerja yang benar-benar di Porkesana itu benar-benar yang punya kualitas kemampuan.
Karena tenaga kerja ketika kita masukkan ke dalam perusahaan itu bukan mau training, Mau ini, Pak? membara. Ya, itu udah saya masukkan juga pada waktu pidato awal. Oke, Satu siap. kenalan artinya masalah sejarah KSPSI tadi. Yang kedua kami mohon kepada jembatan Pak Bupati untuk mengcover seluruh kontraktor yang ada di Tanjung ini. Alhamdulillah ditanggapinya sesuai dengan hitung Pak Sekjen tadi sepenuhnya. Keren. Cuman kami itu artinya mudah-mudahan minta-mintalah ke depan ini bagi pemerintah daerah ya sudah kantor KSPSI tadi di sini aja. Yo, harus di ibu kota kabupaten deh, Pak. Ya, jadi kami juga sebenarnya dengan adanya Hari May Day kemarin, kami mendapatkan satu spesialis dari Pak Bupati, artinya satu kado bagi kami, boleh dikatakan istimewa, bahwa beliau bersedia menjadi pelindung penasihat KSPSI Kabupaten Muara Enim. Ini kado bagi kami. Kami berterima kasih nih. Oke, terima kasih Bapak Bupati Muara Enim. Ya. Muara Enim membara, Pak. Muara Enim membara, Pak. Muara Enim membara. Kita maju bersama-sama. Maju bersama. Oke, siap. Tadi yang dituju itu. Iya. Ya, Jadi yang diincar sama Ibu Bendara itu tadi ya. adanya beliau berarti tambah semangat. Iya, Ya, oke. sembara. Ya. Kemarin membara. Oke semuanya Kancukunian, tak terasa, masya Allah hampir 5 jam nih kita bicara. Hampir 5 jam. Pak. Lewat Jumatan tadi berarti. Kancukunian, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kehadiran para pengurus inti dari KSPSI Kabupaten Muara Enim membuka wawasan kita sebegitu besarnya support Pemda Muara Enim terhadap kelahiran juga kepengurusan yang ini, dan juga mudah-mudahan semakin membuka wawasan kita Kancukunian yang saat ini masih selaku pekerja dimanapun berada ya, seluruh sektor pekerjaan ya Pak Ketua ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga ilmu untuk kita bisa menjalankan hak dan kewajiban kita di setiap perusahaan di mana kita bekerja. Oke, sekarang Kancukunian, sebelum kami pamit undur diri, kita kepengen dengar closing statementnya dari Pak Ketua, Sekjen dan Bendahara. Oke, dengan Pak Ketua, kita pengen tahu Pak, gimana Pak harapannya dan bagaimana rencana perannya KSPI ini di di Muara Enim membara ini Pak. Silakan Pak. Oke. Jadi saya artinya sudah koordinasi dengan Pak Sekjen dan kepengurusan KSPSI inti di PC Kabupaten Muara Enim. Berarti kita punya jangka Pak. Oke. Satu artinya kita jangka pendek. Jangka pendek kami menertibkan dulu artinya kepengurusan inti kami. Dan yang kedua itu jangka menengah. Kami akan menemui Pak Bupati bahwa artinya banyak sekali akan kami sampaikan dengan melalui surat nanti. Dan artinya jangka panjang kami ingin artinya nantinya didukung oleh Pak Bupati bersama-sama dengan orang PTBA itu untuk mengetahui ataupun kami minta data kepada PTBA dan pemerintah daerah ada berapa sih kontraktor-kontraktor yang aktif di Kabupaten Muara Enim. Sehingga kami itu akan kami cut nanti umpama contoh ini BAK. Kok BAK nih ada berapa cabang sih? Itu akan berusaha kami menemui BAK. Tolong bikin SP contohnya itu Pak. Terus kemudian PAMA. Kemudian dan lain-lain perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Di Kabupaten Muara Enim yang dibawahi oleh PTBA dan yang dibawahi juga oleh contohnya Kabupaten Muara Enim. Di Kabupaten Muara Enim ini contohnya ada lagi perusahaan Lumut Balai. Ya, di situ ada pembangunan listrik LMB 3. 1, 2, dan 3 itu antara lain itu kontrak antara negara Republik Indonesia dengan China. Ya, di situ berarti tenaga kerja orang kita artinya banyak dan orang Cina juga banyak. Nah, kita bisa masuk di ranah sana. Nah, kira-kira ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kira-kira demikian yang bisa saya dapat jelaskan dan mungkin ada tambahan dari Pak Sekjen. Oke, sebelum ke Pak Sekjen Pak, izin Pak, tadi ada rencana tadi memperkuat apa tadi kepengurusan ya? Ya. Oke, ini Pak, saya boleh bertanya Pak nanti Pak. Misalnya Bapak butuh ajudan, saya siap. Ketua pengen ajudan Pak. Oke, sekarang Pak Sekjen, gimana nih Pak Sekjen harapannya seberapa besar
kemudian apa mendukung program Muara ini Membara dari kita kaum buruh. Ya, jadi pada dasarnya kaum buruh Kabupaten Muara ini, khususnya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tentu akan selalu bergandeng tangan dengan pemerintah. Bergandeng tangan dengan pemerintah untuk sama-sama membangun Muara ini dengan moto apa namanya tadi? Membara. Ya, artinya kehadiran serikat pekerja ini kan sebenarnya ini satu aset. Ya kan, buruh itu kan ada aset pembangunan ya untuk di daerah. Nah, sangat besar. Artinya dengan adanya kehadiran KSPSI ini itu menjadi fasilitator kepada kawan-kawan buruh ya kan yang bergabung dalam KSPSI. Nah, kita akan selalu melakukan komunikasi, dialog, melakukan pendekatan dan sebagainya dengan Pak Bupati, juga dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Muara Enim, terutama yang membidangi tenaga kerja kan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim. Tentu kami akan sering sharing, kita tunjuk arahan dan macam-macam dan sebagainya demi kemajuan pembangunan Kabupaten Muara Enim. Nah, kami sebagai serikat pekerja dari sisi buruhnya akan bersama pemerintah membangun Muara Enim. Nah, kemudian close statementnya adalah bahwa ayo kawan-kawan buruh yang ada di Kabupaten Muara Enim, janganlah terus bekerja, ya kan? Janganlah terus bekerja, tapi jangan lupa luangkanlah waktu untuk beribadah, ya kan? Luangkan waktu untuk sholat. Ketika waktu sholat, lakukanlah sholat, karena itulah yang akan menjaga kita dalam pekerjaan kita. Nah, terus yang kedua, bahwa dimanapun kawan-kawan bekerja, ya kan? Tetap semangat, tetap menjaga keselamatan kerja itu utama. Keselamatan kerja utama. Kenapa? Anda keluar dari rumah, tapi anak istri menunggu Anda di rumah. Anda pergi dengan selamat, Anda pulang dengan selamat. Nah, itu harapan kita, close statementnya. Kemudian mungkin ada sedikit pantun ini, Pak. Boleh. Ya, jadi pantunnya seperti ini. Ikan lele di air keruh, gajah besar badannya. Cakep. Di sini kami kaum buruh meminta keadilan seutuhnya. Cakep. Nah, yang kedua, Oke. jalan-jalan keliling sekolah, pulang langsung ke lulu. Semoga sejahtera para buruh, bahagia dan sehat selalu. Cakep. Keren. Nah, jadi terakhirnya adalah ini satu semangat untuk kaum buruh dimanapun Anda berada, bahwa kita perlu semangat, perlu membangun semangat, perlu membangun kekompakan, ya kan? Kemudian tetaplah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak manajemen dimanapun Anda bekerja. Ya. Karena pada dasarnya perusahaan di mana kita bekerja bukanlah musuh, tapi mereka adalah mitra. Tanpa perusahaan kita nggak bisa bekerja, kan gitu. Benar. Nah, tanpa kita perusahaan juga tidak bisa. Jadi saling membutuhkan, ya kan. Jadi harapannya ini perlu dijaga komunikasi yang baik, ya kan. Saling menjaga baik dari tutur kata, kemudian menghormati, ya. Ini akan menjadi hal yang baik dalam hubungan antara pekerja dengan manajemen. Jangan kita merasa bahwa kita pengurus satu serikat pekerja kemudian kita merasa kita hebat. Tidak. Kita sebagai pengurus itu adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi antara kawan-kawan buruh dengan pihak manajemen. Jadi kita harus menjaga itu, ruhnya sebenarnya itu. Kalau andai kata kita kasar dengan manajemen, bagaimana kalau dia tersinggung? Ya, semuanya buyar kan. Nah, karena segala sesuatu itu kalau kita selesaikan dengan kepala dingin, kemudian kita saling menghargai, insya Allah kalau masalahnya besar bisa dikecilkan, masalah kecil bisa dihilangkan. Tapi kalau kita bangun komunikasi dengan cara tegang, emosional dan sebagainya, justru yang kecil bisa jadi besar. Nah, ini yang sebenarnya dijaga oleh kawan-kawan buruh. Terutama saya titipkan kepada kawan-kawan pengurus KSPSI yang ada di PUK, karena mereka bersentuhan langsung dengan pengusaha. Mereka dengan pengusaha di lapangan. Jadi ini perlu dijaga. Saling menghargai itu utama. Barangkali itu
Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Sekjen atas pencerahannya. Insya Allah bisa menjadi membuka wawasan kita semuanya Kanca Kunian dimanapun saat ini berada yang lagi menonton live kita di Facebook Serasan Radio. Oke, sekarang terakhir dengan Ibu Eni Juniati selaku bendahara. Eni kok gue Eni kepala dinas dong itu. ada nurnya. Oke. Cahaya tuh. Oke, kembali lagi di Ibu Nur. Ya. Ibu Eti. Oke, kita kepengen dengar statementnya Bu Eti sejak gimana Bu ya? Maksudnya sejak bergabung ketemu dengan sekjen, ketemu dengan Pak Ketua gitu ya, terus bergabung di organisasi ini. Apa nih hal yang menarik, apa sih yang menantang ke depannya untuk ke mana? Untuk para buruh di Muara ini nih. Terima kasih Bang Anggi. Oke. Yang pasti ya semenjak bergabung dengan KSPS Ya. terus bertemu dengan beliau-beliau ini timbul rasa ingin banyak tahu Oke. masalah pekerja, masalah perlindungan pekerja itu kan. Jadi yang intinya tadi seluruh pekerja buruh yang ada di Kabupaten Muara ini nih, maksudnya supaya mari bergabung Oke. supaya hak-hak mereka Ya. itu terlindungi. Oke. Ya, jangan takut ibaratnya kan. Kalau ya namanya kita sudah bergabung itu otomatis kan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah itu Oh. harapan kami ya. Yang itu tadi ya dari organisasi tadi sudah saya bilang tadi. Saya berorganisasi sudah banyak Oke. ya. Dan baru ini yang kecantol. Dari tahun 89. Masya Allah 89 dulu. Iya, jadi saya setelah 2 SMA itu saya sudah bergabung Saya masih waktu SD itu. di Pemuda Pancasila itu ya. Terus dengan adanya ini tadi, aduh, JP ini yang bagus. Justru ketika bergabung ke sini semakin merasa Iya, semakin kecil, terbuka benar gitu ya. Kalau memang ya kita benar-benar mau KPS ini maju, ibaratnya tuh ayo Oke. bersama-sama ya melalui tim kita, Ya. dibantu juga dari pemerintah setempat ya supaya memang bahwa KPS di Muara ini memang benar-benar ada, benar-benar membantu masyarakat ibaratnya yang perlu bantuan kita, khususnya para buruh tadi. Para buruh tadi. Izin nanti kalau misalnya ada buruh berkeluh kesah segala macam curhat, boleh ngubungin mana, siapa ini yang bisa dihubungin? Boleh nanti. Ibu Misalnya Jana ada boleh. masalah-masalah, Saya ini boleh. Saya boleh. Saya Oke gitu. boleh. Nanti nomor WA nanti aja di share. Ya. Ya, pokoknya bertiga ini siap. Nah, para kancik semuanya ingetin nih muka-muka beliau ini. Nanti baliknya nanti ke sana mereka. Saya Oke, sekedar sip. perpanjang. Oh. Ya, kalau untuk menjelaskan kan Pak Ketua sama Bang Angga yang lebih memahami masalah Iya. perburuan gitu. Karena saya kan bagian uang. Iya, benar. Kalau uang masuk saya yang bagian handle. Kalau nggak masuk saya debt. Bener-bener. Biar nggak Jadi ketua. jadi Pak ada 3 yang saya pesankan Pak. Untuk bendahara. Bukan. Oh, bukan. Nah, Oke. jadi Oke, siap. untuk semua buruh khususnya di bawah Bupati Muara Enim, di bawah PTBA dan buruh yang ada juga di Pertamina Lumut Balai tadi. Oke. Ada 3 saya pesankan Pak. Satu artinya buruh harus ada rasa memiliki Oke. kepada perusahaan tersebut. Yang kedua berazaskan kekeluargaan. Yang ketiga bahwa kita ini adalah punya Allah. Oh, Hanya 3 Pak saya pesan. Insya Allah kalau 3 ini artinya buruh memegang itu, saya yakin ya 10.000 kali yakin Pak perusahaan itu akan menjadi lebih baik dan baik. Nah inilah yang kita oke, ciptakan. benar. Si perusahaannya dapat rezeki, si karyawannya Buruhnya dapat nyaman, rezeki, keluarganya aman. dan halal. Ya. Masya Allah. Oke. Keren. Oke, semuanya kan Cukunian. Kelar sudah aksi acara kita sore hari ini. Ngebahas tentang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang kemarin baru saja melakukan Hari Buruh Sedunia di Balai Agung Serasan Sukudang Muara Enim. Dan alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Bupati dan Ibu Bupati hadir juga di Ada. Masya Allah. Di Snaker ada. Di Snaker juga. Bin Bin. dan lain-lain banyak, Begitu besarnya perhatian
pemerintah terhadap nasib Alhamdulillah, amin, pekerja buruh di Kabupaten Muara Enim. Oke semuanya, saya Dijagi Kancukunian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, terucap terselip kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Bersama dengan para narasumber kami dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dengan ketuanya adalah Bapak Zainal Arifin, kemudian dengan sekjennya Bapak Agana Tua Sikal, dan juga dengan bendaharanya Ibu Eti Nurjana. Dari Jalan Kartini nomor 247, kami pamit undur. Dengan tim produksi ada Putri Mulyadi, Niken Duta, kemudian ada Kak Dayat, Dian, dan juga ada wakil bendahara kita, Ibu Nirwani. Ibu Nirwani. Selamat dengar Ibu ya. Oke. Semuanya kan cukup, semuanya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Dengan segala kerendah hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.